tiba-tiba tuh aku tuh pas lagi telepon tuh masih di kuping, tiba-tiba tuh kayak yang depan aku tuh ngomong kayak gini. Udah tahu ya Merinding. kayak gitu. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bakti di channel Elbadu. Kali ini Elbadu ada segmen baru, di mana segmen ini bercerita tentang pengalaman-pengalaman misteri yang dialami oleh seseorang dan yang dialami oleh narasumber yang akan nanti kami undang di acara ini. Untuk mempersingkat waktu, di segmen pertama ini gue akan ajak bini gue untuk bercerita tentang pengalaman misteri yang pernah dialamin. Silakan memperkenalkan diri ya. Hai semuanya, kenalin nama gue Elo. Oke, jadi kamu akan cerita apa nih tentang pengalaman misteri yang pernah kamu alamin? Sebenarnya cerita ini kejadiannya itu di tahun 2015, yang dimana aku bekerja di satu perusahaan yang sebenarnya perusahaan itu aku nggak bisa sebutin namanya apa karena sampai dengan saat ini perusahaan itu masih berjalan. Ruangan kantor aku pada saat aku bekerja di sana, ruangan kantor aku itu ada di lantai 2, yang kebetulan mayoritas di lantai 2 itu semuanya itu perempuan. Nah, jadi sebelum kejadian atau cerita yang sampai menggegerkan kan satu perusahaan itu, beberapa hari sebelumnya itu tuh memang ada cerita-cerita mistis yang selintingan lah yang kita dengerin gitu dari salah satu satu tim aku atau dari beberapa divisinya lain gitu. Salah satunya kayak misalkan komputer yang udah dimatiin atau udah kita bener-bener karena kita mau pulang, komputer itu kan semuanya wajib dimatiin kan. Jadi udah semuanya dimatiin. Ada satu teman aku itu tuh udah bener-bener dia bilang udah dimatiin, tapi tiba-tiba itu komputer bisa nyala sendiri. Tahu kan kalau seandainya komputer yang nyala sendiri itu pasti ada bunyinya kayak ceng atau apalah gitu kan. Dan itu tuh kita masih pikiran positif. Kita mikirnya, oh mungkin nggak sengaja, karena kalau komputer yang zaman-zaman itu waktu itu komputernya kan masih pakai PC yang bukan PC yang kayak monitor di bawah itu kan. Kita masih mikirnya positif, oh mungkin itu kepencet atau apa gitu. Terus ada cerita lagi kalau seandainya file-file yang memang harusnya tidak dibuka itu tuh bisa ngeklik sendiri tanpa mouse. Tanpa mouse kita klik-klik. Tapi kita masih pikirnya positif lagi. Teman aku yang satunya ini masih mikirnya, oh mungkin ini karena mungkin mouse-nya atau komputernya lagi ngehang atau apa gitu. Selalu kejadian-kejadian itu yang bikin merinding atau kejadian-kejadian yang kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh selalu kita bukan kita abaikan sih sebenarnya, tapi kita anggapnya oh mungkin karena human error aja nih, atau memang alat-alatnya memang agak sedikit error aja gitu. Sampai di mana cerita yang benar-benar teman aku alamin itu yang kalau menurut dia sendiri itu nggak bisa dia lupain sama sekali. Jadi aku lupa tadi aku mau ceritain bahwa perusahaan aku ini itu sebenarnya kita itu jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi perusahaan aku ini karena mayoritas karyawannya itu antara dari rumah sama ke kantor itu agak jauh. Jadi sehingga kantor aku ini kayak bikin dan bekerjanya tuh hampir sekitar ada yang 24 jam atau 3 shift atau gimana gitu. Sehingga nih perusahaan aku ini menyediakan satu mes untuk pria dan wanita. Kurang lebih kalau untuk si mes wanitanya itu sekitar 500 sampai 400 meteran lah dari kantor gitu. Jadi nggak gitu terlalu jauh juga. Deket ya. Nah, singkat cerita, teman aku ini jadi kejadian sampai yang dia alamin ya, sampai yang benar-benar dia bikin merinding banget dan nggak bisa dilupain itu. Singkat cerita, kita itu salah satu teman aku ini yang satu divisi, kita sebut aja namanya yang satu divisi aku namanya Yuni.
Nah yang divisi lain itu namanya Yuyun, kita sebut aja. Jadi ini Yuyun sama Yuni ini dia tinggalnya di mes. Dia tinggal di mes. Jadi si yang bukan satu divisi aku tuh yang namanya Yuyun ini dia ngajak si Yuni untuk besoknya itu datang ke kantor itu lebih awal. Jadi di kantor aku itu ketika itu kita dikasih pilihan. Jadi pilihannya itu misalkan kalau kita ada ada acara atau ada kegiatan, misalnya kita harus pulang lebih awal, itu bisa kita dikasih dua pilihan gitu. Bisa jadi kita datang lebih awal untuk supaya tidak dipotong, atau kita dipotong gitu loh. Jadi kita lebih cepat tapi kita dipotong untuk uang hariannya atau apanya lah gitu. Nah waktu itu si Yuyun itu ngajakin si Yuni ini untuk datang lebih awal. Jadi karena mungkin waktu itu sih bilangnya si Yuyun itu mau ada acara gitu, makanya tapi dia nggak berani nih untuk datang sendirian di kantor itu karena beberapa hari sebelumnya udah dapet cerita-cerita yang nggak enak. Sampai akhirnya di malam hari itu si Yuyun itu ngajakin Yuni itu untuk datang lebih awal lewat SMS atau waktu itu kalau nggak salah tahun itu udah ada WA atau apa, aku lupa ya, antara BBM atau WA atau apalah gitu. Pokoknya dia ngajakin si Yuni ini untuk datang lebih awal besok paginya. Terus si Yuni ini udah menyanggupi nih, oh oke, ya udah kalau seandainya memang kamu mau ngajakin aku datang lebih awal, oke gitu. Udah mereka menyepakati untuk besoknya datang lebih awal. Singkat cerita datanglah pagi itu Yuni Yuni cerita sama aku dia udah siap, udah rapi, udah tinggal berangkat ke kantor. Tapi karena dia ngerasa si Yuyun itu ngajakin bareng, akhirnya kan dia datanglah, karena dia satu mes, dia datanglah ke kamarnya si Yuyun dulu. Nyamperin. Iya. Dia ketok-ketok, tapi kok nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya si teman sebelahnya yang mungkin mau siap-siap juga itu tuh kayak buka pintu, dia tuh kayak lo nyari siapa Yun gitu. Terus gue nyari si Yuyun ngajakin gue bareng. Oh tadi dia udah berangkat duluan, kata si temennya ini nih. Sampai akhirnya si Yuni mikirnya gini, loh kok nih anak gimana sih ngajakin bareng tapi kenapa dia duluan. Tapi di situ tuh Yuni tuh mikirnya gini, kalau seandainya nggak ada kepikiran dia untuk nelpon dulu atau apapun gitu kan, dia mikirnya oh ya udah kalau seandainya memang si Yuyun itu udah berangkat duluan, berarti ya udah gue datang ke ruangan itu berarti udah ada Yuyun dong harusnya, kan gitu. Dia jalan dari mes itu ke kantor, itu tuh nggak ada rasa takut atau apa gitu. Sampai dia tuh sebelum kan kalau seandainya kita masuk itu kan kita pasti otomatis kita ketemu sama security dulu, security wanita dan security laki-laki, yang dimana security wanita itu pasti selalu ngecek body sama ngecek isi tas kita apa tuh isinya gitu. Itu dan si security itu tuh cuma nanya, tumben udah datang jam segini gitu. Si Yuni tuh cuma bilang iya soalnya aku ada acara sekaligus aku diajakin sama Yuyun nih buat datang lebih awal gitu. Nah si security pun juga kayak nggak notice untuk oh Yuyun, oh ya tadi udah nyampe atau belumnya, itu tuh nggak ada nanya ke situ. Si Yuni pun juga nggak nanya sama si security si Yuyun udah sampai atau belum, karena dia berpikiran bahwa betul, karena dia mikirnya tuh kayak ya ngapain gue cerita, pasti si Yuyun udah ada lah di atas gitu. Nah yang tadi aku cerita sama kamu itu karena kita ruangan kantor itu ada di lantai 2, jadi sebelum kita naik ke lantai 2 ada tangga tuh, tapi sebelum ke lantai 2 itu kita tuh kayak harus masuk ke lorong dulu. Sebenarnya nggak dibilang lorong itu nggak bisa dibilang kecil sih, kurang lebih 2 meter, tapi karena mungkin waktu pas dia kejadian itu dia berangkat lebih awal, jadi tuh banyak ruangan-ruangan itu yang belum dinyalain lampunya. Jadi dia bilang tuh pas dia masuk ruangan itu tuh lorongnya tuh masih gelap banget, tapi cuma kayak ada di ujung di bagian ujung aja lampunya yang nyala gitu. Tapi maksudnya bener nggak bisa dibilang gelap banget, tapi lumayan gelap lah gitu.
sampai akhirnya dia masuk ke lorong itu, terus belok, dia naik ke tangga. Di situ tuh dia masuk ke ruangan kita. Masuk ke ruangan kita, dia biasanya gini, biasanya kita itu kan di situ kita nggak ada OB ya. Jadi di ruangan kita itu setiap orang itu pasti ada jadwal piketnya. Jadi jadwal piketnya itu orang yang hari itu dapat jadwal piket itu pasti harus datang lebih pagi. Jadi sebelum jam 8 kita udah mulai kegiatan bekerja, itu tuh kita diwajibkan untuk kayak kalau yang dapat jadwal piket ya, itu yang harus nyapu atau apa segala macam gitu. Intinya tuh sebelum pekerjaan itu dimulai itu udah harus bersih lah intinya gitu. Singkat cerita tuh si Yuni itu masuk ke ruangan. Nah, satu lagi, kalau seandainya orang yang piket itu masuk, itu tuh wajib banget selalu nyalahin semua satu area ruangan gedung ruangan kantor kita itu semuanya tuh harus dinyalahin. Karena ya pasti biar supaya terang juga kan gitu, nggak yang cuman karena gue yang divisi ini gue harus nyalain cuma bagian gue doang, nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu dinyalahin, jadi bikin terang semua. Nah, ketika si Yuni itu masuk ke ruangan kerja kita itu, dia memang udah ngelihat kok masih gelap. Ketika dia, jadi kan pintu kita itu pintu kaca ya, jadi maksudnya dari kaca itu kita udah bisa ngelihat itu tuh masih gelap gitu. Tapi yang dia lihat itu nggak gelap banget, tapi cuman kayak satu line gitu doang, satu line aja yang nyala. Dia pikir berarti benar nih si Yuyun itu udah sampai. Dia masuk, dia ngucapin assalamualaikum, tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya si duduk nih, karena waktu itu si Yuni ini kan satu divisi sama aku. Jadi ruangan kerja kita itu hanya disekat beberapa doang. Jadi satu divisi ini terus di satu ini terus kayak disekat gitu, terus sebelah sini, tapi disekatnya itu juga nggak begitu terlalu jauh, paling juga kayak cuman semeter, atau maksudnya ketika kita duduk kita masih bisa ngelihat yang di sebelah sana gitu, biarpun bukan kita mukanya ya yang dilihat, tapi kayak kerudungnya atau kayak kepalanya itu tuh kita masih bisa ngelihat dia gitu. Nah kebetulan divisinya aku sama divisinya si Yuyun ini itu tuh sebelahan. Jadi kita tuh nggak pantat-pantatan, tapi tuh kita tuh kayak depan-depanan gitu. Jadi kalau seandainya memang kita yang kerja di sini, kita bisa ngelihat si aktivitas yang ada di depan kita lagi ngapa-ngapain, karena sama-sama sama-sama ngelihat mata ke mata gitu loh, kepala atau ke kepala. Nah waktu itu pas si Yuni masuk ke ruangan itu tuh dia ngelihat tuh memang ada si Yuyun nih lagi duduk, tapi kan karena dari pintu, jadi dia ngeliatnya dari belakangnya kan, dia nggak bisa ngeliat ke depannya, tapi ngeliat si Yuyun itu ada, ya udah, terus dia cuma assalamualaikum, terus dia bilang pakai bahasa yang aku nggak di sini nggak rasis ya, tapi karena ini kebetulan si Yuni sama Yuyun ini orang Sunda, jadi bahasa yang dia pakai tuh bahasa Sunda gitu. Pokoknya kunaon tuh kok berangkatnya lebih duluan, intinya gitulah, tapi pakai bahasanya bahasa Sunda. Kenapa ninggalin gitu? Kenapa ninggalin, nggak bareng aja gitu. Terus tapi nih si Yuyun itu diem aja, nggak nyaut, pokoknya nggak jawab apapun gitu, hanya diem aja. Terus dia bilang ya udahlah, terus kenapa nggak semuanya dinyalahin gitu, kenapa cuman punya kamu aja yang dinyalahin gitu. Terus kayak karena si Yuni ngerasa dari lampu yang di Yuyun itu punyanya dia juga nyala, jadi keterang gitu ya. Jadi maksudnya si Yuyun tuh nggak ya udahlah, gue juga nggak usah nyalain semuanya lampu lah, biarin aja lah gitu. Akhirnya dia masuk ke duduk ke ruangannya dia absen, dia apa segala macam. Terus itu tuh kayak masih ngobrol-ngobrol setiap kayak, nih tadi aku sempat beli gorengan, kamu udah sarapan belum gitu. Si Yuyun itu jawabnya itu tuh hanya singkat-singkat. Itu baru pertama kali ketika si Yuni tanya, si Yuyun tuh cuma jawab kayak bahasa Sundanya enggak tuh, pokoknya ente atau iya pokoknya ente gitu. Terus kan ditanya kan sama Yuni, kamu udah sarapan belum gitu. Terus si Yuyun tuh jawabnya ente gitu. Terus nih aku beli gorengan, kamu mau nggak?
Dia jawab lagi enggak gitu. Terus ya udah kalau nggak mau mah aku makan sendiri gitu. Terus si Yuni tuh sempat nanya, kamu memang ada kegiatan apa sih, harus berangkat lebih awal, harus pulang lebih awal gitu. Dia diem aja, dia cuma kayak yang apa ya, kayak si Yuni tuh ngelihat si Yuyun itu kayak posturnya itu tuh cuman kayak gimana ya, nggak mau cerita gitu loh. Nggak seperti Tapi biasanya. nggak seperti biasanya lah, intinya ya biasanya yang kita tahu tuh Yuyun tuh yang kayak bawel, yang pokoknya tuh ceria, yang berisik lah ibarat kata tuh di situ. Sampai akhirnya si Yuni tuh ngerasa aduh, kayaknya dia mungkin lagi PMS ya, biasanya kalau seandainya perempuan tuh kalau lagi PMS tuh pasti kan kayak gitu kan, agak-agak apa ya, agak-agak bad mood lah gitu. Singkat cerita, si Yuni itu ngerasa, oh ya udahlah, kalau seandainya emang lo ibaratnya lu mah lagi enggak ini, gue mah ya udahlah gue ngikut aja deh gitu. Gue nggak apa namanya, gue nggak ganggu lo lagi deh kalau memang lo lagi sibuk kerja gitu deh, intinya gitu. Sampai akhirnya si Yuyun tuh si Yuni itu ya udah kayak biasanya, dia mainin apa namanya, kegiatan apa segala macam, kerjaannya dia bla bla bla. Dia fokus sama kerjaannya. Nah, sampai di mana titik tiba-tiba tuh ada telepon, si handphonenya Yuni tuh berdering. Cuman dia tuh cuma ngeliat gini doang, kok si Yuyun telepon gitu, kok si Yuyun telepon nih, kenapa nih telepon gitu. Terus kayak kamu nggak, dia tuh ngomong sebelum ngangkat telepon ini, si Yuni tuh ngomong, oh ya, kamu ngapain telepon? Dia tuh nanya, dia kan kayak penasaran dong, ngapain sih, kenapa nggak ngomong langsung gitu, karena kan depannya dia banget kan, kayak kenapa nih kamu ngapain nelfon aku gitu kan. Terus tapi nih dari si Yuyun itu nggak ada jawaban sama sekali. Terus akhirnya kayak dia mikirnya, wah ngeprank nih, tapi dulu mah bukan bahasanya ngeprank ya, tapi kayak nih ngapain ngerjain nih, kenapa sih gitu kan. Sampai atau mikirnya mungkin mikirnya nih atau mungkin handphonenya ketinggalan kali ya gitu. Akhirnya dia inisiatif, ya udah deh gua angkat gitu. Diangkat sama si Yuni, diangkat tuh ngobrol-ngobrol bla 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 segala macam. Terus kayak bukan ngobrol, si Yuyun tuh nanya gini, Yun, kamu udah sampai kantor? Aku masih ada di luar ya sebentar. Kalau seandainya kamu udah sampai kantor, ya udah tungguin aku gitu. Kamu jadi kan bareng sama aku masuk pagi gitu. Lah, terus si Yuni tuh mikirnya gini, apaan sih? Dia cuma kayak gitu doang, apaan sih? Tapi tuh ngedenger dari si suaranya si Yuyun itu tuh kayak berisik banget, kayak bener-bener lagi di jalan. Tapi dia cuma bilang, apaan sih? Gitu doang. Udah tuh dimatiin sama dia, dimatiin. Nah terus kayak si Yuni tuh cuman kayak, apaan sih, iseng banget deh gitu loh. Tapi si dia ngeliat tuh si kerudungnya Yuyun tuh masih ada di depan dan gak gerak-gerak, maksudnya nggak pergi, nggak apa, tapi tuh kayak dia tuh bingung, loh kok gue nih kan kalau seandainya kayak depan-depanan gitu kan otomatis kalau seandainya ada telepon pun kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya, betul, kedengaran suaranya. Tapi kok ini tuh enggak. Dia ngerasa si Yuni tuh mikir gini, kok si suaranya si Yuyun tuh jauh banget. Jauh tuh maksudnya bukan ada di depan. Ini orangnya ada di depannya, tapi kenapa suaranya tuh enggak kedengeran di situ gitu. Yang kedua, kok suaranya si Yuyun itu benar-benar berisik banget, seakan-akan dia itu lagi ada di pinggir jalan. Yang dia bilang kalau dia tuh masih di pinggir jalan itu, dia belum sampai kantor. Udah sampai akhirnya si Yun itu kayak dia nggak nanya sama di depannya si Yuyun yang di depannya masih itu. Belum nggak. Iya, dia masih kayak belum cuman dia bilang, coba deh gue telepon lagi deh. Tapi gue teleponnya tuh si Yun ini yang ada di telepon. Dia telepon, lama tuh ngangkatnya. Sampai akhirnya diangkat. Kenapa? Kamu nelpon lagi? Kamu mau nitip makanan atau apa gitu. Terus si Yuni itu tuh cuman kayak nge-freeze diem gitu, kayak hah, iya gini. Si Yuni tuh cuma ngomong gini doang, kamu tuh di mana? Terus si Yuyun tuh ngomong gini, aku tuh masih di luar, kan tadi aku bilang sama kamu aku belum sampai kantor gitu. Terus si Yuni tuh cuman hah,
hah kayak gitu-gitu doang, kayak masih nggak percaya, sedangkan dia ngelihat betul matanya itu tuh di depan Di itu depan dia. masih ngelihat bentuknya si Yuyun tuh jelas banget gitu. Udah sampai akhirnya udah dah si Yuyun yang ada di telepon tuh udah ya udah sebentar lagi nih aku udah mau ke kantor nih gitu, sebentar lagi aku ke kantor, pokoknya udah matiin, akhirnya dimatiin. Tapi ini si Yuninya tuh masih kayak bingung, kaget, takut. Dia tuh jadi tuh telepon itu yang udah mati tuh tapi masih tetap sama dia tuh, masih tetap di kuping. Tiba-tiba dari arah depan itu tuh cuman kayak gimana ya, si Yuni tuh ngejelasinnya, pokoknya intinya tiba-tiba tuh aku tuh pas lagi telepon tuh masih di kuping, tiba-tiba tuh kayak yang depan aku tuh ngomong kayak gini. Udah tahu ya Merinding. kayak gitu, merinding kan, kamu aja yang denger tuh merinding, apalagi aku tuh yang diceritain apalagi aku yang diceritain bener-bener sama orang yang ngalaminnya langsung. Itu tuh ngomong kayak gitu sampai ketawa, tapi ketawanya tuh yang kayak ngeledek, tapi gimana ya, pokoknya tuh gitu deh. Udah tahu ya kayak gitu. Itu tuh detik itu juga Yuni kata pingsan, dia tuh udah nggak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya dimana nggak lama kan si Yuyun itu datang ke ruangan itu, dia ditemuin tuh pingsan. Ini versi dari Yuyun ya. Akhirnya si Yuyun itu bilang, iya aku pas datang ke ruangan ke lantai 2 itu aku ngelihat itu gelap. Jadi tuh yang tadinya ingat kan tadi si Yuni bilangnya kalau dia ngelihat cuma satu line ruangan lampu di atas ruangannya si Yuyun doang yang nyala. Tapi ketika pas si Yuyun masuk ke ruangan itu tuh ruangan tuh masih gelap banget. Itu belum ada yang nyala satupun. Sampai akhirnya si Yuyun tuh, lah gimana sih Yuni? Dalam hatinya dia tuh gini, lah gimana sih Yuni? Kalau dia bilang dia udah masuk ke ruangan itu, otomatis harusnya dia nyalain dong. Ngapain lo gelap-gelapan, kan mikirnya gitu. Sampai akhirnya si Yuyun itu tuh nyalahin semua ruangan, itu nyalain semua lampu, nyala semuanya. Dia kaget karena dia ngelihat si Yuni itu udah pingsan di bawah. Akhirnya dia teriak sekencang-kencangnya sampai beberapa security sama anak-anak yang ada di lantai bawah itu, yang maksudnya mungkin waktu itu masuk malam atau memang yang ada standby di situ security kan memang 24 jam ya di sana. Dia yang sampai kenapa gitu kan. Terus ngelihat si Yuni itu pingsan, itu akhirnya ditaruh di atas meja kita, itu yang dibersihin, terus kayak sampai ditunggu sampai dikasihin minyak kayu putih atau apa segala macam. Itu tuh kejadiannya mungkin jam 7 kali ya, jam 7 kurang lah, masih sampai dengan aku datang itu 7:30. Itu tuh si Yuni tuh masih belum sadar, dan aku tuh yang datang ke sana tuh aku kaget, kenapa sih kok rame banget gitu, kenapa gitu. Sampai akhirnya terus pas banget kebetulan si Yuni ini satu divisi sama aku gitu kan. Terus aku tanya, ada apaan kok rame-rame banget gitu. Akhirnya aku diceritain lah sama si teman-teman nih yang versinya si Yuyun doang gitu. Kita belum tahu nih versinya si Yuni. Sampai akhirnya nggak lama, lumayan lama sih si Yuni itu pingsan gitu. Sampai akhirnya bener-bener si Yuni itu bangun, dia tuh kayak yang bener-bener takut, histeris, sampai kayak dia bangun tuh nangis gitu. Kita udah nggak apa-apa, sabar, kenapa gitu, ada apa, kamu tuh kenapa gitu, kamu ngalamin apa gitu, kok tiba-tiba si Yuyun katanya menemuin kamu tuh pingsan gitu. Sampai akhirnya dikasih minum apa segala macam, sampai dia udah tenang baru dia cerita semuanya. Itu tuh bener-bener satu hari itu akhirnya tuh kita nggak kerja, bener-bener karena ngedengerin ceritanya dia. Dan sampai akhirnya kayak pemilik perusahaan itu tuh kayak ada nih yang dateng gitu, antara pemilik sama pokoknya pemilik sama anak buahnya deh, yang orang kepercayaannya tuh datang nanya kenapa, ada apa gitu, sampai bisa kayak begini gitu. Akhirnya ternyata yang aku denger cuman kayak selentingan komputer yang tiba-tiba nyala sendiri, terus juga yang file teman aku ada yang ngeklik 2 kali sendiri tanpa kita pegang mouse-nya gitu. Itu tuh cuman beberapa cerita yang aku denger. Ternyata tuh ketika pas
akhirnya kita kan kayak dikumpulin bareng-bareng gitu kan. Loh, memang sebelum kejadian ini tuh ada apa lagi nih yang cerita? Ternyata tuh banyak banget. Jadi anak-anak tuh hampir bukan nggak semuanya sih, tapi beberapa kejadian itu pernah dialamin sama teman-teman. Itu tuh mau di lantai 2 di ruangan itu, mau di lantai 1, bahkan tuh yang ibaratnya tuh yang musola yang mungkin nggak kita sangka-sangka bakalan mistis, itu tuh mistis gitu. Sampai akhirnya dari kejadian itu yang bikin geger satu perusahaan, akhirnya tuh setiap hari itu kita wajib untuk kayak baca doa, paling enggak tuh kita kayak baca surat Yasin, atau paling enggak tuh surat ayat kursi kayak gitu-gitu deh, untuk mengawali kita bekerja gitu. Itu sih cerita yang benar-benar teman aku alamin, yang dia bilang itu kejadian kan tahun 2015 ya, sampai detik ini tuh yang nggak bisa dia lupain gitu. Berarti serem banget dong yang itu peristiwa yang ada di kantor kamu itu. Iya, serem banget. Oh iya. Untuk Yuni sama Yuyun, untuk saat ini kamu masih sering komunikasi nggak? Masih komunikasi, dan bahkan sampai sebelum aku cerita ini pun ya aku konfirmasi sama mereka dulu gitu. Oh, jadi sepengetahuan mereka nih ya kamu cerita ini ya? Iya, pasti sih. Oh, oke, siap. Jadi gitu guys. Jadi cerita misteri atau mistis yang dialami oleh bini gua. Jadi cukup sekian cerita yang dia utarain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.